Halo semua, di sini Yustiar. Ini adalah video tentang pembahasan yang dimana dulu aku pernah buat video di tahun 2024, tepatnya di Juli. Itu aku bahas tentang diriku untuk aku yang di masa depan sih. Dan ya sekarang di tanggal 8 April 2025. Ini memang backgroundku kayak gini. 8 April 2025 8 April 2025 pada jam 00.59 di jam 1. Sekarang udah jam 1. Jadi kenapa aku buat video ini karena aku ingin membahas tentang diriku yang dulu. Itu di bulan Juli. Jadi 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu aku tuh mulai buat desain itu 35.000 di pasar Indonesia. Itu klien pertama aku dapatnya dari namanya Siu, itu teman saya. Bukan teman sih, saya lebih menganggapnya dia mentor karena pertama kali aku dapat klien di tahun 2024 itu karena Siu. Si Siu ini ngasih klien memang dari telepon. Dia nelpon aku dan ya kebetulan aku lagi free di situ dan memang masih pengangguran ya di Juli itu sebelum masuk kuliah. Jadi si Yun nelpon aku, dia bahas komis ini dia bilang dia nggak bilang bayarannya, jadi dia langsung ngirim kontak. Aku tuh langsung karena aku graphic designer, jadi dapat lah di situ negosiasi. Jadi harga 30.000 per desain. Itu aku dulunya itu ditentang sama temanku yang lain bahwasanya kalau untuk desain poster itu kebanyakan dari klien Indo seharusnya tidak nyampai 30.000. Itu aku mungkin diketawain sama teman-teman yang lain karena memang itu memang harga pasarnya nggak segitu. Tapi aku dengan bangganya, dengan percaya dirinya, aku tetap gasak di harga segitu dan lumayan. Aku waktu itu di bulan Juli, dari Juli itu, Juli awal sampai Juli akhir, aku dapat 200.000. Nah, itu adalah awal dimana ya itu di awal dimana aku mikir bahwasanya kalau untuk mendapatkan uang gitu kita banyak jalan, jujur banyak jalan. Cuman bagiku itu kalau untuk mendapatkan uang secara online itu lebih baik kita berjualan atau berinvestasi. Investasi itu kalau bagi saya belum cukup karena kita mau investasi bagaimana kalau kita nggak punya active income, ya kan? Jadi sebelum mikirin pasif kita harus buat active income dulu kan. Di bulan Juli itu aku mendapat satu klien itu udah ngasih aku 200.000. Di bulan Agustus karena masuk kuliah aku vakum kan, Agustus vakum masuk kuliah, PPKM segala macam memang ribet. Terus di bulan November itu aku mulai ngerjain lagi, di bulan November, Agustus, September, Oktober, November ya. Dari Agustus sampai September Agustus, September, Oktober itu 3 bulan itu aku nggak ngelanjutin ku punya graphic design aku karena hiatus ngerjain tugas-tugas dari kampus. Jadi memang aku adaptasi di situ dan setelah beradaptasi aku ya mulai lagi di bulan November. November itu aku dapat sebenarnya di bulan Oktober itu aku udah mulai lagi, cuman memang kliennya cuma satu dua. Itu di bulan Oktober aku buka di pasar Indo, dapatnya sekitar 300.000. 300.000 tuh kalau bagi anak kos tuh banyak ya. Jadi waktu itu memang oke.
pendapatan segitu oke menurut gua. Jadi nggak ada salahnya, jadi nyoba aja. Oktober aku cuma dapat segitu, nggak cuman karena pendapatan gue tuh fluktuatif, nggak, orang kan kalau jadi karyawan kan ini sih pendapatan gini nih, kalau gue nih set 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 itu nggak tahu ya, memang kayak gitu kalau jadi freelance. Jadi di Oktober aku cuma dapat 300 atau 400 ribu. Di bulan November, November tuh game changer. November aku dapat di klien luar pertama kali itu di PayPal. Di PayPal itu kok di PayPal, di Fiverr. Jadi di Fiverr itu ada klien luar, nggak tahu memang gabut gimana, tiba-tiba dia langsung dup masuk men, langsung dup men, gila itu memang. Itu pertama kalinya gue dapat dari klien luar, dia ngasih $45. Itu gua dikasih deadline cuma 3 hari. Projectnya berapa? 4 project. Anjir, itu the best I can do, yes. Ya, kerjain. Jadi hari pertama sampai hari kedua itu aku ngebus teman-teman. Jadi um, 2 project di siang hari, 2 project di malam hari. Itu ya Allah, gue kagak tidur men. Dari dari maghrib sampai subuh. Itu gua aja karena itu Fiverr ya. Fiverr itu, kalian kalau mau tahu, Fiverr itu 14 hari withdraw. Jadi dari itu aku dapat duit $45, dipotong pajak Fiverr 20%. Jadi aku dapatnya di $30, itu 400 ribu teman-teman. Karena dulu IDR itu masih di karena Fiverr itu dia kapitalis juga ya. Dia semisal kalau apa namanya, rupiah kita 16.000, di Fiverr tuh kalian dapat 15.700 atau 15.800 gitu teman-teman. Di PayPal, sorry. Di PayPal. Jadi dari Fiverr itu ke withdraw 14 hari, 14 hari ini. 14 hari gue tunggu kan. Itu gue dapat klien dari Indo juga, kebetulan di Facebook. Gue dapat juga itu selama 14 hari itu penggantinya adalah klien Indo. Jadi klien Indo dapat sampai di mana di bulan Desember awal itu aku dapat Fiverr 36 kalau nggak salah. Let me check it. Itu pertama kali aku dapat gede banget anjir. Itu adalah di Fiverr $36 pada 3 Desember. 3 Desember tuh gue dapat $36. Jadi tadi yang $45 tuh dapat pajak 20% dari PayPal, terus ke convert gini. Ya, di bulan November itu aku dapat dari Fiverr. Jadi Fiverr tuh memang game changer. $45 nih, $45, terus ke apa? Ke convert kena biaya freelance Fiverr itu 20% potongannya, jadi $45 ke $36. $36 ini untuk ditarik ke PayPal itu 14 hari. 14 hari dari November tengah sampai dengan Desember tanggal 3. Desember tanggal 3 saya ingat sekali, itu setelah kuliah. Itu dosen saya ngambek ke rektorat, terus pulang dari rektorat saya withdraw Fiverr. Itu $36, terus akhirnya aku withdraw di PayPal pakai OVO. Gue ingat banget pakai OVO itu. Ya, $36 itu waktu itu kalau nggak salah 15.400 perak. Karena waktu itu rupiah di 15.800. Jadi PayPal sendiri itu punya withdrawalnya sendiri. Dia mainnya cuma di perak-perak, jadi nggak terlalu besar. Cuman kalau di apa namanya, Fiverr itu potongannya lumayan gede. 20% itu dari $45 ke $35. Itu lumayan besar teman-teman. Jadi yang mau ke Fiverr ya silahkan saja. Untuk pemula sih oke sih memang. Lalu
Setelah Fiverr itu aku buka komis dolar. Jadi bayarnya pakai dolar. Jadi beberapa klien itu masuk gara-gara aku sering posting, teman-teman. Sering posting di Instagram, kemudian hashtagnya lokasinya aku pindah ke USA. Jadi lokasinya aku pindah ke USA. Ya, lokasinya aku pindah ke USA, terus ke Las Vegas terutama. Itu dapat di sekitar dua klien itu. Ya lumayan sih, memang dua klien itu sampai sekarang masih mesen anjing, masih mesen. Jadi kalau semisal kalian punya klien yang sama, yang kayak gimana ya, yang dari awal sampai sekarang itu dipertahanin, teman-teman, jangan sampai dibuat kecewa ya. Itu sih pendapatku. Terus setelah klien itu selesai, dia itu kan ada namanya metode gini, teman-teman. Setelah klien itu puas dengan desain kita, kita buat desain itu sesempurna kita, itu ada dia nawarin ke teman dia. Jadi dari satu orang ke orang lain, namanya metode mouth to mouth. Itu the best thing I can get, bro. Jadi semua yang ku dapat itu memang, kalau bisa dibilang hoki sih, hoki di mana ya, semua itu ku dapat hoki. Karena kehokian itu nggak datang dua kali kan, kesempatan nggak datang dua kali. Jadi kalau semisal kalian dapat kesempatan yang sama, lakuin sih. Terus kalau bagian bagian yang lain kayak semisal dari orang itu, terus orang itu rekomendasiin lagi ke orang itu, orang lain lagi rekomendasiin ke orang itu aku pakai metode gitu sih. Jadi awalnya itu aku udah hoki, terus aku hajar komis itu ya sebisa mungkin, sebagus mungkin lah. Dan akhirnya sampai sekarang di bulan November itu aku buka PayPal. November November $45, $45, 15.000 dikali $45 berapa? Anggap aja $45 ya. $45 kali 15.000, 675.000. Itu sebulan, teman-teman. Terus kalau di bulan Desember aku dapat di sabar, 35 tambah 36 itu 71 dikali 15, 772, itu 1.119.000. Dan di bulan Desember kan udah selesai nih. Di bulan Januari hebat emang, itu nggak tahu ya, memang kayaknya agak jauh sih. Aku dapat di 10, oke, 80, 90, 120, 110, 120, 150. 150 itu di bulan Januari aku berarti di, anggap aja 15.772, 2.365. Itu bertambah sampai di bulan Februari ini aku didapat $230. Bajigur, gede amat ya. 15.720. Jadi gue dapat di 3.700.000. Oh iya nih, itu nanti ada cerita di mana di Februari itu duitku hilang 3.767.612 perak itu hilang karena gue salah transfer. Akhirnya duit itu hilang seminggu dan balik lagi sih untungnya. Akhirnya ya, pertama duit itu gue invest ke equipment. Ini equipment juga. Jadi memang diinvest semua. Lalu ya sisanya ya I don't know, menghilang begitu saja juga nggak terlalu menghilang sih. Jadi ini ya returnnya lumayan banyak, gitu aja. Aku memang invest di Februari itu, invest alat baik banget. Mungkin habis ini gue nggak di sini, nggak di kasur ini, aku bakal di kursi. Akhirnya gue nggak pakai lesehan lagi, boy, anjay.
Terus di bulan Maret. Oh, ini udah April ya? Oh iya. Di bulan Maret aku dapat di 145 145 155 hmm 100 155 tambah 15. What the fuck? My math is not working. 155. Aku kayaknya memang lagi gara-gara ini di middle of the night, teman-teman. 115 tambah 15, 130 kocak. 130,95 dikali 15.710. Aku dapat di 2 juta pas. Di bulan Maret. Di bulan April. Di bulan April seminggu berapa ini? $130 di bulan pertama, di minggu pertama. $130 di bulan April. Aku baru ngecek lagi, ternyata bukan 130 tetapi di 150 minggu pertama. 150 minggu pertama itu 17.000 dikali 16.000, 2.400.000. Ya, seminggu 2.400.000. Ya lumayan sih. Sebenarnya itu juga kepotong distribusi charge, jadi gue juga bayar karyawan sekarang leverage itu. Ya lumayan. Jadi kenapa aku ngomong kayak gini? Sebenarnya tujuan aku buat video kayak gini itu bukan untuk pamer atau apapun. Sebenarnya untuk memberitahu bahwa bisa buat duit online tuh bisa, teman-teman. Jadi kalau kalian keingin usaha, yang pertama itu ada 3 yang ku dapat sebenarnya. 3 yang ku dapat ini. Yang pertama, jangan gengsi, hilangin gengsi, buang gengsi. Kedua, konsistensi lead to everything, man. Konsistensi. Yang ketiga, buang waktu. Oh man, aku dari bulan mulai lagi di bulan Oktober, dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Photoshop itu ku buka terus anjir tiap bulan. Jadi sebulan tuh aku nge-spend time almost di Photoshop. Itu minimal per bulan aku 50 jam lebih di Photoshop untuk ngerjain aku punya project. Jadi spend time with the projects. Jangan takut kalau misal project awal pasti jelek. Cuman bukan berarti lu nggak bisa berkembang. Pasti memang project awal tuh jelek, gue yakin jelek. Nggak apa-apa, lu nggak usah ngomong project lu bagus di awal. Pasti project awal lu jelek. Sebagus apapun project awal, dibandingkan lu project terakhir lu di tahun kedua, tahun ketiga, pasti beda jauh. Jadi nggak apa-apa semisal nganggap project lu jelek, it's okay man. Yang penting tetap untuk selalu ya belajar dari kesalahan project-project yang lalu. Aku belum berhak sih buat nasihatin orang lain, cuman men, kalau semisal aku ngulang dari awal lagi, nyoba lagi dari pasar Indo lagi, aku bakal bilang
nggak apa-apa, nggak apa-apa jelek, nggak apa-apa kok. Jadi memang awal itu bukan poin di mana lu harus berhenti, bukan, tapi lu harus berkembang, men. Itu sih. Aku nggak cocok sih sebenarnya ngomong gini ya, masih awal soalnya. Aku nggak nyampe, aku belum sampai setahun. Aku belum sampai setahun. Jadi, yep, aku tuh baru sadar ya, baru sadar bahwa ya lumayan sih. Gue nggak nyadar gue dapet segitu banyak ya. Itu btw, gue tanpa modal. Jadi modal itu didapat ketika gue punya semangat lebih. Bukan gue nggak dapat modal dari orang tua, gue nggak dapat apapun itu. Gue mulai sendiri. Jadi semisal semisal teman-teman ingin mulai sesuatu ya dimulai ya. Jangan sampai nanti menunggu waktu yang tepat, padahal waktu yang tepat itu sekarang. Udah video ini untuk pertama kali akhirnya gue ngomong lagi, men. Gue tuh udah lama gak ngomong kayak gini face to face kepada kamera. Mungkin ini pertama kali pakai kamera webcam. Jadi ya itu sih yang gue ingin omongin. I look miserable right now, but ya ntar di tahun 2025 mungkin aku bakal lebih baik. Untuk diriku ke depannya di tahun 2026 mungkin aku nggak terlalu banyak buat video di sini, tapi kalau buat video lagi sih oke sih, nggak apa-apa. Untuk 2026 Yustiar, gua ingin ya lu udah bisa front end web developer. Yang kedua back end developer. Kalau lu bisa full stack di website sih bagus banget sih Yustiar. Jadi gue pengen lu punya skill di Figma. Figma tuh bagus tuh untuk mulai. Jadi gue pengen Figma lu bagus, oke? Terus lu punya klien lagi, klien di bidang website, lu desain websitenya kan, lu bisa desain websitenya, terus lu atur back end front end, terus lu desain semua. Itu satu website Yustiar 3.400.000. Itu lumayan, cuman butuh skill lebih memang. Jadi ya memang dibutuhkan skill lebih ya Yustiar. Jadi lu memang harus banget belajar. Jangan puas dari graphic design doang, karena memang graphic design nanti juga bakal mati. Ya gue bakal tahu juga sih, website juga bakal mati juga, tapi ya kreativitas di atas segalanya teman-teman. Kreativitas di atas segalanya Yustiar. Dan untuk diriku di tahun 2024, aku minta maaf bahwasanya kamu minta apa ya? Minta aku untuk tidak membandingkan diriku dengan orang lain, itu benar. Memang aku lebih baik daripada dirimu yang dulu. Dirimu yang di 2024. Justiar yang di 2024 tuh ada baiknya, tapi lebih baik di tahun 2025 menurutku, karena memang karena aku yang di 2024 berkembang sampai saat ini. Jadi ya dokumentasi itu penting teman-teman. Aku berterima kasih kepada Yustiar di tahun 2024. Aku minta maaf untuk kalkulusku yang D sebenarnya itu ya aku salah sih itu. Tapi ya nggak apa-apa karena sudah terjadi. Tidak ada waktunya untuk menyesal. Aku juga pasti kalau semisal aku dilihat aku yang dahulu di tahun 2024 dan aku menyesal perbuatanku, itu kayaknya dia bakal marah juga. Jadi ya nggak apa-apa, salah dikit nggak apa-apa. Memang nggak semuanya terencana. Masuk dalam rencana kita ada saatnya di luar dari rencana. Oke, segitu aja untuk Yustiar 2026. Jangan lupa untuk menjadi mimpimu yang pengen kamu dapat, yaitu aku tahu sih di dulu kamu suka jadi mungkin influencer or something, tapi di tahun 2026 tolong
untuk dikembangkan lagi ini. Mungkin di atas segalanya, memang di atas segalanya masih ada segalanya. Tapi kamu adalah dirimu sendiri, Stir.